Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Sabtu 27 Maret 2020, akan diadakan seminar proposal dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang BHD terhadap Pengetahuan Nelayan tentang BHD. Perkenalkan, nama saya Ersanti Dewi Astriani. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Sis Mulyanto Eskepnes Mkes, dan pembimbing dua saya, Bapak Dedi Saifullah Eskepnes Mkes, dan terima kasih juga untuk Ibu Nuryeni Hidayatur Rahmah Eskepnes Mkes sebagai dosen penguji. Dalam presentasi kali ini, mencakup 3 poin utama yang dibahas, yaitu poin pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian. Dan untuk poin kedua, mencakup landasan teori, kerangka konsep, hipotesis. Untuk poin ketiga, secara singkat saya akan bahas tentang metode penelitian, kerangka kerja, tabel definisi operasional penelitian, pengumpulan, dan pengolahan data. Baik, kita mulai. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang besar sehingga disebut negara maritim. Namun, pekerjaan nelayan sangat rentan terhadap kecelakaan kerja ataupun bahaya, sehingga diperlukan pengetahuan kegawat daruratan di antara para nelayan. Salah satu kondisi kegawat daruratan di antaranya adalah terjadinya henti nafas dan henti jantung yang mana tidak menutup kemungkinan dialami oleh nelayan saat berada di laut. Studi pendahuluan yang dilakukan di BPPP ditemukan bahwa hanya 2% nelayan yang mengetahui BHD. Buruknya pengetahuan nelayan tentang BHD merupakan dampak dari tidak efektifnya pendidikan kesehatan dalam rangka mensosialisasikan BHD. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan nelayan tentang BHD dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang BHD kepada nelayan menggunakan media slide. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang bantuan hidup dasar terhadap pengetahuan nelayan tentang BHD di BPPP Banyuwangi? Tujuan penelitian dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang BHD terhadap pengetahuan nelayan tentang BHD di BPPP Banyuwangi. Untuk tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan nelayan tentang BHD sebelum dilakukan pendidikan kesehatan di BPPP Banyuwangi. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan nelayan tentang BHD sesudah dilakukan pendidikan kesehatan di BPPP Banyuwangi. Yang ketiga, menganalisa pengaruh pendidikan kesehatan tentang BHD terhadap pengetahuan nelayan tentang BHD di BPPP Banyuwangi. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, pengembangan ilmu keperawatan kritis di komunitas sebagai upaya promosi kesehatan tentang BHD. Untuk manfaat praktis bagi perawat sebagai media pendidikan kesehatan di komunitas untuk meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan P3K yang tepat. Bagi peneliti sebagai opsi pilihan media penerapan peran perawat sebagai edukator. Yang ketiga, bagi responden
dapat meningkatkan pengetahuan tentang pertolongan pertama ketika menemui korban kecelakaan. Keaslian penelitian. Yang pertama, medical students teach basic life support to non-medical student pilot study. Yang kedua, the ABC for Life program teaching basic life support in school. Yang ketiga, basic life support skill of high school student before and after cardiopulmonary resuscitation training, longitudinal investigation. Jadi di sini jelas bahwa judul, sampel, dan metode penelitian berbeda dengan metode penelitian yang saya ambil saat ini. Untuk yang kedua adalah landasan teori. Ini adalah poin kedua. Yang pertama, membahas tentang konsep pendidikan kesehatan, yang kedua konsep pengetahuan, dan yang ketiga adalah konsep bantuan hidup dasar. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Di sini dijelaskan pendidikan kesehatan yang diberikan berupa pengetahuan nelayan tentang BHD, di mana dibagi menjadi 4, ada definisi BHD, tujuan BHD, pemeriksaan airway breathing circulation, yang keempat resusitasi jantung paru atau RJP. Yang mana menurut Nur Salam 2015, pengetahuan nelayan itu dibagi menjadi 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal ada umur, pengalaman, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. Faktor eksternal di sini ada informasi, lingkungan, sosial, budaya. Di sini peneliti berfokus pada pengetahuan nelayan tentang bantuan hidup dasar yang dipengaruhi oleh salah satu faktor pembentuk pengetahuan, yaitu faktor informasi, yang dalam hal ini diharapkan dapat memberi perubahan pengetahuan nelayan tentang bantuan hidup dasar ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini yaitu pendidikan kesehatan tentang BHD dapat meningkatkan pengetahuan nelayan tentang BHD di BPPP Banyuwangi. Untuk metode penelitian, pada desain penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan kuisi eksperimental one group pre-post design. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan peserta diklat di BPPP Banyuwangi sebanyak 30 orang. Sampel yang diambil adalah nelayan peserta diklat di BPPP Banyuwangi. Berdasarkan teknik sampling yang digunakan, maka besar sampel sebanyak 30 responden. Sampling di sini menurut Nur Salam 2015 pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Untuk rangka kerja, yang pertama populasi adalah seluruh nelayan peserta diklat di BPPP Banyuwangi. Kita menggunakan total sampling, yang mana sampelnya adalah nelayan peserta diklat di BPPP Banyuwangi sejumlah 30 orang. Pengambilan data pretest dilakukan sebelum intervensi, ini pada hari yang sama. Kemudian memberikan intervensi pendidikan kesehatan melalui penyuluhan tentang BHD. Pengambilan data post-test dilakukan 2 minggu setelah dilakukan intervensi. Kemudian menganalisis penelitian pengaruh pendidikan kesehatan tentang BHD terhadap pengetahuan nelayan tentang BHD dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon-Sainz-Rank test dan menyusun hasil penelitian. Tabel definisi operasional penelitian. Di sini ada 2 variabel independen dan dependen. Untuk variabel independen,
Pendidikan kesehatan tentang BHD. Definisi operasional kegiatan transfer of knowledge dengan menggunakan metode penyuluhan tentang BHD yang bertujuan meningkatkan pengetahuan nelayan tentang BHD. Untuk parameternya adalah pemberian penyuluhan 1 kali tatap muka selama 30 menit, dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama adalah pembukaan selama 5 menit, yang kedua tahap inti selama 20 menit, yang ketiga adalah tahap penutup selama 5 menit. Instrumen yang digunakan, materi penyuluhan, SAP, LCD, proyektor. Penyuluhan ini menggunakan media slide dan video. Untuk variabel dependent, pengetahuan nelayan tentang BHD, definisi operasionalnya adalah pemahaman nelayan tentang BHD. Parameternya di sini menggunakan pengetahuan nelayan tentang definisi BHD, yang kedua adalah tujuan BHD, yang ketiga adalah pemeriksaan airway breathing circulation, yang keempat adalah resusitasi jantung paru atau RJP. Instrumen yang digunakan kuesioner dan skalanya adalah ordinal, skor jawaban 1 benar, 0 salah untuk yang salah. Kemudian kategori yang baik 76% sampai dengan 100% jawaban benar, untuk cukup 56% sampai dengan 75% jawaban benar, untuk jawaban kurang dari 56% jawaban benar. Menurut Ari Kunto 2010. Untuk pengumpulan dan pengolahan data, bahan dan instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah SAP, LCD proyektor, materi penyuluhan, dan kuesioner. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di BPPP Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada bulan April 2020. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.